Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Dimana pada video kali ini POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka. Ya, setelah berpisah dengan Hashimoto, aku berjalan kembali menuju sekolah, dimana jam sudah melewati pukul 5 sore dan suasana sekolah terasa lebih sepi. Kebanyakan siswa mungkin sudah pulang, sementara yang tersisa hanya sedikit sekali dan tersebar di berbagai sudut untuk kegiatan klub mereka. Dari arah lapangan terdengar teriakan-teriakan lantang. Dari dalam gedung olahraga terdengar suara sepatu karet yang berdecit di lantai yang mengkilat. Tentu saja aku tidak datang untuk ikut latihan. Tujuanku adalah perpustakaan, atau lebih tepatnya orang yang sedang menungguku di sana, Hiyori. Ya, pertemuan yang sudah beberapa kali kutunda, dimana hari Jumat lalu pun kami hanya sempat bertegur sapa sebentar. Tidak ada percakapan yang layak disebut pada saat itu, dan tidak ada kesempatan untuk menjelaskannya. Dimana dia pernah mengajakku pindah ke kelas B, tapi aku menolak dan memilih bergabung ke kelas C, kelas yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dan itu semua karena tujuan pribadiku sendiri. Meski aku tidak menyesal mengambil keputusan tersebut, namun tetap saja ada sesuatu yang samar menarik pikiranku ke arah lain. Mungkin karena dari dalam diriku ada bagian yang sungguh-sungguh ingin bergabung dan menerima ajakan darinya. Ajakan untuk ingin masuk ke dalam kelas B, kelas di mana dia berada. Ya, sebagai seorang siswa biasa di sekolah elit ini, bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai seorang perencana. Hanya satu siswa di antara banyak lainnya yang hidup 1 tahun bebas dari beban dan juga kewajibannya. Dimana itu sebenarnya bisa saja menjadi masa depanku, masa depan yang ada dalam jangkauan yang sebenarnya bisa kupilih. Dan saat pikiranku kembali melayang pada saat di akhir tahun keduaku kemarin, di mana hari ketika Izizaki tersenyum lebar meraih tanganku lalu menyatukannya dengan tangan Hiyori. Apakah aku menyesalinya? Ucap Ayano Koji. Di mana aku berhenti melangkah, menatap pantulan samar diriku yang ada di kaca jendela yang kulewati. Selama ini aku selalu menjauh dari perpustakaan dengan dalil ada urusan pribadi atau alasan sepele lainnya. Memang benar, seringkali waktunya tidak tepat dan banyak hal yang bertumpuk sekaligus. Tapi bukan berarti aku sama sekali tidak bisa pergi ke perpustakaan. Aku seharusnya bisa meluangkan waktuku untuk sekedar datang dan menampakkan diri. Mungkin tanpa aku sadari, aku memang sengaja menghindarinya, menghindari Hiyori. Kenapa? Tanya Ayano Koji. Aku sudah tahu jawabannya. Karena aku tidak ingin melihat ekspresi sedih di wajah Hiyori. Karena aku telah mengkhianati senyum tulusnya ketika dia dengan sungguh-sungguh mengajakku. Meski aku tahu seharusnya aku tidak melakukan itu. Itu memang tidak logis. Semakin lama aku menjauh, semuanya akan semakin memburuk. Kesedihannya hanya akan semakin dalam. Kalau aku memang salah, seharusnya aku menemuinya, meminta maaf dan mencoba memperbaiki yang telah rusak. Tapi tetap saja, aku terus mengajukan pertanyaan yang sama pada diriku sendiri. Meski aku tahu jawabannya tidak akan berubah. Dan tidak ada jawaban yang baru muncul. Tentu saja jawabannya sudah ada di kepalaku sejak awal. Berpura-pura tidak tahu, berpura-pura tidak mengerti, itu bukan diriku. Rasanya ada yang tidak beres, seolah pikiranku berjalan tidak selaras. Aku sendiri yang memilih masuk ke kelas C. Aku sendiri yang menolak ajakan Hiyori. Jadi langkah berikutnya seharusnya jelas. Aku tinggal meminta maaf kepadanya. Lalu kenapa hal sesederhana itu bisa kutunda selama ini? Bukan karena aku tidak punya cara, aku bisa saja meneleponnya atau mengirimnya pesan. Tapi bahkan hal itu pun tidak pernah sungguh-sungguh kupikirkan sebagai pilihan nyata. Dan bukan hanya Hiyori yang tersakiti oleh keputusanku. Banyak orang lain yang ikut terkena dampaknya. Horikita dan yang lainnya yang ada di kelas A yang sudah menargetkan kelulusan bersama kelas tersebut adalah orang-orang pertama yang harus menanggung konsekuensinya. Namun kenapa aku hanya merasa gelisah soal Hiyori saja? Aku mengalihkan pandangan dari pantulan di kaca, menarik nafas, lalu memaksa kakiku yang sempat terhenti untuk bergerak kembali. Aku memang tidak punya bukti apa-apa, tapi aku merasa kalau aku menemuinya secara langsung, aku akan bisa mengerti sesuatu.
Terdengar ucapan dari orang yang menuju ke arah Ayano Koji. Ya, tepat ketika aku mengambil keputusan itu dan melanjutkan langkahku, aku melihat Hasebe muncul dari koridor dan menuju tempat tujuanku. Lorong itu kosong kecuali dirinya. Aku jadi bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan di sini seorang diri dan pada jam segini. Sedikit rasa penasaran itu muncul, tapi aku dan dia tidak cukup dekat untuk berbicara dengan santai. Kemungkinan besar kami hanya akan lewat begitu saja tanpa sepatah kata pun. Dan sepertinya dia juga berpikiran begitu. Lalu begitu melihatku, dia langsung menundukkan pandangannya, menyembunyikan ekspresinya di balik bulu matanya yang menurun. Kami pun akhirnya berpapasan dalam diam. Namun, halo, ucap Hasebe. Suaranya begitu pelan, begitu ragu, sampai aku sempat mengira kalau itu hanyalah bayanganku saja. Samar, tapi tidak mungkin salah. Suara itu memang keluar dari Hasebe. Aku berhenti melangkah dan menoleh ke arahnya. Dia juga berbalik, meski tatapannya tetap mengarah ke tempat lain dan enggan untuk menatap mataku langsung. Aku ingin bicara, sebentar saja, kalau boleh, ucap Hasebe. Ya, sebenarnya mudah saja kalau aku ingin menolaknya. Tapi di mata Hasebe, aku bisa melihat tekadnya yang begitu besar. Ya, dia pernah mencoba mendekatiku dengan cara yang sama di akhir tahun ajaran. Tapi karena gangguan dari Amasawa waktu itu, aku tidak sempat mendengarkan apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Kalau aku mengabaikannya lagi kali ini, mungkin dia tidak akan pernah mencoba mendekatiku lagi, anggap Ayano Koji. Waktu itu, aku belum pindah kelas, tapi sekarang aku sudah meninggalkan kelas lamaku. Entah apa yang ingin ia sampaikan sekarang, mungkin sudah berbeda. Tapi tetap saja terasa seperti sesuatu yang harus aku dengar. Iya, dulu kamu sempat mau berbicara padaku kan? Tapi aku tidak sempat mendengarkannya, ucap Ayano Koji. Kamu ingat? Tanya Hasebe dengan pelan. Itu kan belum lama ini, jawab Ayano Koji. Itu benar, balas Hasebe yang sempat ragu, lalu melanjutkan. Tapi selama waktu itu, kamu pindah ke kelas lain, apa itu salahku? Tanya Hasebe. Apa aku bikin kamu tidak nyaman karena bicara padamu? Tanya Hasebe kembali. Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Bahkan sebelum ujian khusus akhir tahun, orang-orang dari kelas C yang sekarang ini sudah mendekatiku. Pengusiran Sakayanagi hanya membuat hal itu menjadi mungkin, jelas Ayano Koji. Ya, itu memang kebohongan, sebuah alasan kecil yang tidak berbahaya, meski kebenarannya juga tidak terlalu penting. Entah itu alasanku pergi, atau itu 1 atau 100, pada akhirnya tidak ada bedanya. Aku mengerti, aku paham, jawab Hasebe. Ya, entah dia benar-benar percaya dengan kata-kataku atau tidak. Dia lalu menghalakan nafasnya, seakan merasa lega, atau mungkin juga sedikit senang. Aku kira yang muncul duluan justru kebencian, ucap Ayano Koji. Kebencian? Tidak. Rasanya aku bahkan tidak punya hak untuk menyimpan perasaan seperti itu kepadamu. Kalau dipikir-pikir, kepindahanmu justru menciptakan jarak yang lebih tepat di antara kita berdua. Lagi pula, aku juga akan tetap berada di kelasku sekarang untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi setidaknya aku bisa memahami hal tersebut, balas Hasebe. Ya, jarak yang terasa menyesakkan meski kalian berada di pihak yang sama. Jarak yang terasa anehnya nyaman meski kalian seharusnya musuh. Sepertinya itulah cara Hasebe memandang situasi sekarang ini. Kalau begitu, kalau bukan kebencian, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Tanya Ayano Koji. Itu sebenarnya, ucap Hasebe dengan gugup, seakan kesulitan untuk merangkai kata-katanya. Jarinya bergerak dengan cepat di atas ponselnya, mengetuk dan menggeser layar seperti sedang mencari sesuatu. Ya, dia melakukannya secara tergesa-gesa. Aku cuma benar-benar ingin kamu melihatnya, Ayano Koji-kun. Melihat betapa kerasnya dia berusaha, ucap Hasebe. Ya, dari gerak-geriknya yang gelisah dan potongan kata yang tercecer itu, aku sudah bisa menebak maksudnya. Seseorang yang telah meninggalkan sekolah ini, Sakura Airi, dan kehidupannya setelah pergi dari sini. Sepertinya Hasebe punya informasi tentang itu. Dan aku memang pernah mendengar kabar singkat bahwa dia berhasil lolos audisi, tapi hanya sebatas itu saja. Beberapa waktu yang lalu, aku mungkin tidak akan tertarik sama sekali. Tapi sejak berhubungan dengan Tsubaki, ada sedikit rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam diriku tentang apa yang menanti mereka yang telah dikeluarkan dari sekolah ini. Dan rasa penasaran yang samar tersebut, hanya itu, sama sekali tidak cukup untuk membuatku berhenti dan berbalik arah. Namun sekarang, Hasebe menatapku dengan sorot matanya yang ragu.
Kalau aku mengabaikannya begitu saja, yang kudapat hanyalah beberapa menit waktu luang, dan jelas tidak sebanding dengan kehilangan kesempatan kali ini. Tidak apa-apa, bisik HCB dengan pelan. Dia menggenggam ponselnya lebih erat ketika aku tidak berbicara apapun. Bukan begitu, ucap Ayano Koji yang akhirnya membuka suara. Aku ingin mendengarnya, lanjut Ayano Koji. Benarkah? Tanya HCB. Ya, aku sendiri tidak punya keberanian untuk mencari tahu. Tapi terus terang aku memang sudah lama penasaran, ucap Ayano Koji. Ya, pandangan mereka terhadapku semakin solid, semakin berhati-hati, meski masih ada celah kecil di sana-sini. Tapi sebentar lagi, mencari informasi dari dalam akan jadi jauh lebih sulit. Kalau begitu, aku harus mencari cara lain. Dan setelah meninggalkan semuanya dan mengkhianati kelasku, posisiku sekarang memang sangat rapuh. Justru karena itu, aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Dan untuk menguji keadaan, mencari celah atau bahkan retakan tipis yang bisa membawaku pada terobosan baru, aku pun mencoba untuk menanggapi HCB. Di mana mata HCB berbinar saat ia menyodorkan ponselnya kepadaku. Itu dia mulai muncul di TV, walaupun masih di acara larut malam, ucap HCB. Di TV, hebat juga, balas Ayano Koji. Ya, Sakura dikeluarkan sekitar awal semester tahun kedua. Belum genap setahun berlalu dan sekarang dia sudah muncul di televisi. Hanya fakta itu saja sudah cukup mengejutkanku. Aku sempat membayangkan dia hanya pindah ke sekolah lain, lalu menjalani kehidupannya yang biasa seperti seorang pelajar. Sepertinya di akhir tahun ajaran lalu, HCB juga sebenarnya ingin bicara tentang Sakura, bahkan sampai mengajak Miyake dan juga Yukimura. Dan dari obrolan kami tadi, aku bisa memastikan bahwa apa yang ingin dia sampaikan waktu itu sama persis dengan apa yang ia sampaikan sekarang ini. Di mana percakapan singkat yang awalnya hanya sambil berdiri, itu ternyata berlangsung lebih lama dari yang kukira. Perlahan, suasana di luar jendela mulai dipenuhi dengan cahaya merah senja. Maaf Ayano Koji-kun, aku sampai kebablasan ngobrolnya. Bukankah kamu sebenarnya sedang dalam perjalanan ke suatu tempat? Ucap HCB yang tiba-tiba sadar kalau waktu sudah berlalu cukup lama. Tidak apa-apa, aku senang bisa berbicara denganmu lagi setelah sekian lama, HCB. Dan aku juga bersyukur bisa tahu kabar tentang Sakura, balas Ayano Koji. Benarkah? Padahal aku masih belum sempat cerita banyak soal Airi, tapi aku senang, ucap HCB sambil tersenyum lega. Kalau begitu, lain kali mari kita luangkan waktu lagi supaya kamu bisa bercerita lebih banyak. Atau kalau kamu khawatir menimbulkan masalah dengan kelas A, kita bisa melakukannya lewat telepon saja, ucap Ayano Koji. Tentu, aku akan pastikan Kyopon jadi penggemar terbesar Airi nomor 2, jawab HCB sambil bercanda. Ya, tanpa sadar dia kembali memanggilku dengan julukan lamaku. Sepertinya dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Dan tak lama setelah itu, kami pun akhirnya berpisah. Dimana saat aku sampai di perpustakaan, jarum jam sudah mendekati pukul 6 sore, namun Hiyori sudah tidak ada di sana. Pustakawan yang sama seperti sebelumnya memberitahu bahwa dia pergi sekitar 10 menit yang lalu. Ya, ada 2 jalur utama dari perpustakaan menuju pintu gerbang depan, dan sepertinya aku memilih jalur yang salah. Lalu ketika ditawari untuk meninggalkan pesan, aku hanya menggelengkan kepalaku. Aku akan datang lagi lain kali, ucap Ayano Koji. Ya, tidak ada alasan untuk terburu-buru, cepat atau lambat, saatnya akan tiba juga. Saat dimana aku bisa menemukan jawaban yang kucari, anggap Ayano Koji. Nah, jadi itulah lanjutan untuk volume kedua ya pada tahun ketiganya dari serialnya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Ya nih.